Malam ini kami bertiga lagi nyantai ngopi-ngopi bareng. Tapi kayaknya pengen juga nih bikin video konten yang isinya tentang Badewa biar rada-rada bisa dijelasin, maka kita ngobrol bertiga ini. Jadi saya pengen bertanya tentang sejarah berdirinya Badewa. Itu gimana? Lebih bagusnya membuat aja. Yang Coba gimana? ceritakan tentang masalah berdiri Badewa ya. Jadi Badewa ini berdiri awalnya di tahun 2008. Pada saat itu ada sebuah perguruan bela diri yang bernama Mainpo Sakarima yang didirikan oleh Bapak Yaya Subenar di tahun 1970-an di kawasan Cicadas, Bandung. Tidak lama itu. Jadi cikal bakalnya tuh dari Mainpo Sakarima gitu, yang didirikan oleh beliau, seorang maestro seni pupe. Kemudian pada saat itu bela diri ini sifatnya tertutup, jadi hanya kalangan tertentu saja yang bisa belajar gitu. Kalangan keluarga, kerabat, teman-teman dekat. Bahkan sampai suatu titik yang belajar hanya 3 orang, yaitu saya, kemudian ada 2 orang junior saya, dan kami pada saat itu langsung dididik oleh para guru besar. Nah, guru besar pada saat itu adalah anak-anaknya almarhum Bapak Yaya Subenar sepeninggalnya. Kemudian suatu hari ketika saya sedang latihan di tempat ini, salah seorang guru besar yang bernama Bapak Nana Nurundana itu menginstruksikan kepada saya untuk membuat sebuah perguruan baru yang bernama Badewa, yang merupakan anak cabang daripada Sakarima. Namun dari 3 orang ini semakin kesini semakin berkembang. Akhirnya kita beberapa kali membuat struktur gitu ya. Hanya tadinya 3 orang, puluhan, ratusan, yang sekarang sekitar 800-an anggota gitu ya, Badewa ini. Nah, kemudian Badewa ini sebuah perguruan bela diri yang kita ingin mengembangkan sayap organisasi. Jadi akhirnya kita mulai itu membentuk legal formal dan membentuk organisasi baru yang sifatnya di bawah daripada Badewa. Seperti kita membuat legal paguron, kemudian kita bentuk lagi LSM, kita bentuk lagi yayasan, dan lain sebagainya. Dan ke depan pun kita ingin sekali merambah pengembangan daripada Badewa ini lebih pesat lagi, seperti membuat unit-unit usaha ekonomi yang bisa menghidupkan daripada organisasi induk daripada perguruan ini. Jadi sejarahnya begitu kan. Awal kita hanya bertiga gitu kan, saya langsung diajarkan oleh guru besar, oleh Kang Agus, oleh kakaknya beliau, ada Kang Ayi, ada Kang Dede, ada Kang Pepen, dan Kang Deni almarhum. Jadi 3 orang ini akhirnya alhamdulillah seperti sekarang Badewa bisa berkembang. Jadi banyak bagus yang mulai di langsung saya bertanya atau di FB atau di IG itu, kenapa nggak melanjutkan Sakarima tapi jadi Badewa? Itu pertimbangannya bagaimana? Jadi dulu sang maestro almarhum Bapak Yaya Subenar itu mempunyai murid-murid yang memang mereka mendirikan cabang-cabangnya sendiri. Namun pada perkembangannya ketika kami pantau, ternyata
banyak gerakan-gerakan atau jurus-jurus yang kami nilai sebagai Sakarima pusat pada saat itu belum memenuhi standar. Karena apa? Yang namanya bela diri ini terus berkembang. Jadi ibarat software itu kan terus berkembang, ada versi-versinya, ada update-nya gitu ya. Sedangkan kami melihat mereka itu kurang ke arah sana. Apa mungkin dulu belajarnya kurang optimal atau pertemuannya kurang banyak, jam terbangnya atau gimana. Sehingga pada saat itu guru besar menginstruksikan bahwa sudah saja sekalian kita rebranding dari nama Sakarima menjadi Badewa. Jadi dianggap Sakarima itu sudah tidak ada sekarang sebetulnya. Berarti udah beku gitu ya? Sudah beku, karena pada waktu itu guru besar Sakarima itu diwariskan kepada Bapak Narunana atau Kang Ayi. Pak Ayi itu ya? Pak Ayi. Oh, iya. Sehingga yang menerima mandat adalah beliau dan memiliki kewenangan adalah beliau. Dan beliau pun membekukan daripada Sakarima. Jadi walaupun sekarang banyak yang masih memakai nama Sakarima, tapi itu di luar kita. Walaupun sebetulnya harapan kami pada awalnya adalah Sakarima yang zaman dulu itu bisa bergabung dengan kita, sehingga update keilmuan itu bisa terus bertambah. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mengenai bela diri ini selalu update gitu. Bisa begitu gitu kan? Bisa begitu. Bisa begitu. Bisa begitu. Jadi bisa macam-macam praktiknya. Ini sebetulnya kami ingin merangkul untuk supaya sama-sama ilmu yang asli dari Bapak Yai Sugenar itu bisa kita tularkan ke rekan-rekan yang lain, sehingga semakin luas dan semakin berkembang lagi. Jadi ibarat kurikulum gitu kan kalau di Badewa ini. Kalau kurikulumnya dulu misalkan tahun 70-an begini gitu ya, kurikulum pendidikan tuh sekarang rubah lagi kan, beda lagi gitu, terus diupdate mengikuti perkembangan zaman supaya bisa lebih maju. Karena situasi dan kondisi pada saat pertarungan itu sebetulnya tidak baku. Berkembang terus karena yang namanya jurus pun tidak baku. Jadi walaupun satu jurus di Badewa ini itu bisa macam-macam aplikasinya. Jadi ibarat yang namanya jurus itu abjad kalau di kita belajar abjad dari A sampai Z. Kemudian digabungkan jadi kata, digabungkan lagi menjadi kalimat, jadi syair dan lain sebagainya. Tak terhingga ya. Terhingga. Jadi luas gitu. Nah itu yang ingin sebetulnya kita wariskan dan kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi memang sebetulnya ada satu missing di situ. Artinya kalau misalnya tuh Bapak Yaya menurunkan atau mengembangkan ilmunya pasti itu lebih di keluarganya. Jadi sehingga memang yang berhak untuk meneruskan ilmu dari Pak Yaya Sugenar adalah anak-anaknya. Jadi kita bisa bertanya ke Pak Agus. Pak Agus, tadi dijelaskan sama Kang Boy bahwa ada murid-murid Bapak yang membuat gitu ya. Tapi saya yakin pasti Pak Yaya Sugenar itu memberikan ilmu lebihnya itu pasti kepada anak-anaknya. Gitu. Bagaimana tuh Pak Agus itunya? Bapak memberikan pengajaran itu khusus pada anak-anak sehingga sekarang jadi guru besar main Badewa semuanya. Begini ya Kang ya. Karena gini, waktu itu namanya Bapak, seorang Bapak ya. Pertemuan antar seorang Bapak dengan seorang murid yang dikatakan orang lain ya. Yeah. Itu lebih banyak pertemuan antara Bapak dengan seorang anak ya. Yeah. Di sini. Jadi apapun yang dimiliki atau diketahui oleh seorang Bapak, apapun yang segala tentang masalah Menko ini akan terus keluar. Di saat-saat mereka itu, saat-saat dengan orang lain itu, mungkin saat-saat latihan seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali mungkin ya. Tapi dengan seorang anak, ya tidak tiap lain hari, akan tiap hari, tiap saat. Bahkan lagi istirahat juga ketika diminta Bapak keluar. Sehingga begini, ada beberapa gerak-gerak mungkin yang tidak tersampaikan oleh Bapak
orang lain, Hmm. tapi akan tersampaikan kepada ke seorang anak. Ya. Dan di saat-saat itulah Bapak pengetahuan saat waktu itu ada kadar-kadar Bapak mengetahui tentang ilmu bela diri. Saat sekian persen, saat sekian persen, saat sekian persen. Sampai akhir dari Bapak akan meninggal pun akan berapa persen? 100% mungkin. Di saat awal Bapak mengajarkan tentang bela diri, itu mungkin bisa saja 30%. Ya. Karena murid merasa cukup tentang bela diri, bisa mengalahkan dengan pukulan, bisa jatuh kan, merasa cukup, berhenti. Mereka sudah tidak lagi mempelajari. Sementara pengetahuan Bapak tentang bela diri itu akan bertambah jadi 60%. Mungkin akan jadi 70%, akan 100%. Nah disinilah yang mereka mungkin tidak diketahui, karena terputuslah hubungan antara banyak yang terputus. Ya. Jadi Bapak banyak pengetahuan tentang bela diri yang disampaikan kepada anak. Di antaranya adalah gerak-gerak ganjil, gerak-gerak yang lain. Bahkan sampai setelah berdiri Badewa, Bapak itu sebelum berdiri Badewa sudah menyampaikan jurus yang 9 ini. Dan memang jurus 9 ini saya kira begitu mundal ya, begitu mundal dalam kalau menurut saya tentang masalah jurus. Karena apa? Dengan jurus 1 pun pengembangannya akan banyak. Jurus 1, jurus 2, jurus 3. Kalau kita kembangkan, kalau kita dijadikan untuk menyerang, itu saya kira udah cukup. Mundal banget. Dan pengembangan jurus ini tertuntut juga. Tertuntut untuk masalah gerak ini, Pak. Makanya di sini Badewa membuat jurus 1 sampai 9 dan membuat kurikulum tentang jurus. Kurikulum sampai 3 bulan itu jurus 1 sampai jurus 3. Setelah beres jurus pun tidak langsung ke jurus 4 kan. Ini harus dikembangkan lagi jurus 1 itu, bagaimana kita dengan memiliki jurus 1 bisa digunakan untuk menyerang dan memukul. Otomatis kita tertuntut. Jadi harus merasa bisa bahwa dengan jurus 1 kita bisa memukul. Yakin. Nah, dikembangkan tapi tidak melangkah kepada jurus-jurus yang lain. Nah inilah yang makanya kurikulum ini. Ini Badewa begitu Bapak memberikan jurus yang 9 ini, saya kira begitu mencek bahasanya memundal pisan, mundal pisan. Nah, berarti memang ternyata Badewa itu orisinil diberikan kepada anak-anaknya jurus yang 9. Artinya kan menuntut saya mengharapkan bahwa anggota Sakarima yang dahulu-dahulu mungkin bisa bergabung dan mempelajari jurus-jurus 9 ini. Karena dengan kita mempelajari jurus 9 ini, saya kira akan menjadi wah juga ya, dari segi perbendaharaan gerak, segi perbendaharaan rasa. Karena di bela diri ini adalah bukan hanya mempelajari tentang gerak juga, tapi mempelajari bagaimana gerak ini menjadi indah, bagaimana gerak ini menjadi suatu yang wah atau begitu dahsyat. Apa sih rumus yang utamanya untuk menjadi hal yang dahsyat itu dan menjadi indah? Satu gerak pun harus jadi indah, tapi harus ada modal yang utama. Modal dasarnya dulu ini yang harus dipegang, yaitu modal tentang perasaan, penjiwaan. Ini yang perlu digali dulu. Setelah kita mempelajari tentang penjiwaan ini, insya Allah gerak apapun akan menjadi indah. Ini yang paling susah. Kalau masalah gerak saya kira semua orang akan bisa mengikuti, tapi masalah tentang keindahan dan penjiwaan ini yang sangat yang luar biasa. Artinya ada interaksi antara guru dan murid di situ. Akan lebih indah lagi kalau kita menguasai tentang gerak dan tentang perasaan dan penjiwaannya ini. Akan lebih mudah lah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Badewa itu pure atau murni ciptaan Pak Sugina yang diturunkan kepada anak-anaknya dan kemudian dikembangkan oleh mereka sehingga gerak dan usiknya itu beda sama yang lain kan. Akan sebagai murid senior kan seperti begini kan, seperti begini hiji satu gerak ini
saya tadi katakan bahwa satu gerak pun, sedikit gerak pun akan indah. Seperti begini saja ini Jocelyn. Kalau dahulu, sekarang ini gini aja lah ya. Ya gitu. Lamun orang polos seperti ini, bisa saja ini seperti ini. Tapi kalau dengan penjiwaan kita bisa akan mengimajinasikan dengan lain lagi. Ya. Sehingga macam-macam. Ayo di dia muka, tapi ya kayak ini. Gitu. Iya. Sehingga apa yang menjadi kaya akan satu gerak akan menjadi kaya itu adalah modalnya penjiwaan. Kalau kita tanpa didasari dengan penjiwaan, saya kira gerak hanya itu saja. Ini modalnya. Mimik, main. Apalagi dengan penca itu tidak akan lepas dengan mimik ya, Mang. Betul. Kalau penca itu bukan hanya sebagai gerak, dan ujung rambut sampai ke ujung kaki itu harus penca. Harus betul-betul menikmati. Harus betul-betul bahwa apapun yang disuguhkan itu bukan hanya ini, tapi rambut pun akan dibuat untuk menjadi suatu gerakan, gerakan untuk menuju pada satu tujuan. Ya. Dia ada maksud. Ada harus dijadikan maksud. Segala sesuatu harus dijadikan maksud dan harus pada tujuannya. Ya. Banyak. Dulu katakan Mang Boy, kalau dulu mah pakai air kia, dengan sekarang dengan perkembangan badewa ada macam-macam. Bahkan ada yang tidak jadi. Air disemukeun ngaplake. Nah ini yang paling, sehingga ada perkembangan. Air disemukeun ngaplake. Air didinya, air didinya. Sehingga tergantung penjiwaannya. Ya. Air didinya ngaplake, air dijadikan. Sama saja sebenarnya. Tujuannya hanya itu aja. Nah, kalau dulu masih kan pada bagus kan. Wah, ayo geus tekudu. Geus tekudu, mun ayeuna mah geus kudu macem. Ngeprake geus kitu ya. Dan tujuannya mah fungsinya sama untuk mengganggu dan mengganggu atau menghilangkan konsentrasi. Itu aja. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang badewa itu berbeda ya bagusnya. Oke guys, untuk episode malam ini bisa dicukupkan sampai sekian, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan penjelasan sedetil mungkin yang akan dijelaskan oleh Pak Agus dan murid senior badewa. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.